Halo semuanya, ketemu lagi di vlog aku. Dari video-video sebelumnya itu gue sendiri agak kaku ya kan, karena gue bingung mau ngomong apa. Tapi kali ini gue bawa teman-teman pasukan. Bawa pasukan. Bodrek. Siapa mereka? Mereka adalah dua di antara gue warga negara Indonesia, yang satunya mantan. Kenapa sih bisa mantan? Masihkah cinta pada Indonesia? Nanti sabar, duduk dulu yang tenang, tarik nafas dalam-dalam. Perkenalkan dirimu, sayangku. Halo semuanya, aku Ibet Siagian dari Medan, Horas. Di sini nih ada YouTube channel Ibet. Kalian bisa lihat-lihat, kalian bisa tonton. Jangan lupa subscribe, like, sharing atau apapun. Share, sharing. Yang satu lagi, yang satu lagi boleh perkenalkan diri. Hai, gue Tani Vancin Oke. dari Medan juga. Udah berapa lama di sini, Kak? 19 tahun. 19 tahun. Can you imagine that? 19 tahun. Ibet? Aku malu. Aku baru ibaratnya ayam yang baru menetas. Ayam yang baru 2 tahun, Masih 2 tahun anak-anak. lewat dikit lah ya. So, Di subscribe juga ya. oh iya, Buat promosi saya sepi subscriber. kunjungi juga YouTube channelnya Kak Tani. Ya, mohon lah. Di bawah ini subscribe, ditonton, di like. Pokoknya penuh dengan keceriaan. Yeah. So, tema kali ini adalah anak baru versus anak lama. Lu mau dipelonco sama gue nggak? Anak baru, Bang, ini juga anak baru, Bang. Anak baru juga. Lonco kami, Bang. Baru. Oh, Jadi gini loh guys. macam-macam loh sama anak lama loh. Nah, anak lama mau ngasih wejangan, mau ngasih pengalaman. Gua mau bahas di sini adalah, masihkah lo cinta negara lo setelah lo lama di sini dan lo ganti paspor? Atau yang masih baru, ataukah dengan naifnya ngomong, enggak, gua nggak bakalan ganti paspor karena masih baru. Ntar udah lama kali ngikut sama yang lama. Yuk, pertama gue mau nanya dulu sama Kak Tani. Yang baru dulu dong. Yang baru nanti, Oh. yang baru nunggu ya. Yang lama dulu, yang Oh, spesial. gitu. So Kak, lu memutuskan untuk ganti paspor lo, ganti kewarganegaraan lo itu kapan? Bisa ceritain dikit? Oke, gue pindah ke sini tahun 2002. Terus 3 tahun kemudian gue udah pindah warga negara karena gue pikir gue kan orangnya suka jalan-jalan ya. Jadi lebih gampang kalau misalnya pakai paspor Belanda mau ke Amerika atau ke UK. Free visa ya? Free visa, bebas visa. Jadi lebih gampang. Jadi Sebenarnya itu tujuannya. Jadi related gak sih lu ganti paspor sama rasa lo sebagai warga negara Indonesia itu tuh apa hubungannya? Masa sih gila ya guys, gampang banget ganti paspor cuma gara-gara pengen traveling. Karena gue gak ada properti kali ya di Indo. Jadi sebenarnya nggak beda sih, cuman beda status saja, beda warga negara sebenarnya. Prakteknya itu, realitanya itu nggak beda, sama aja. Gue tetap ngomong bahasa Indonesia, masih makan nasi 4 kali seminggu, seminggu nggak kena nasi, gue ada sesuatu yang Keliengan. keleyengan, kayak nggak enak, sakau gitu ya. Jadi ya karena statusnya sebenarnya nggak ada bedanya sih. Oke, kita keep dulu jawaban dari sang WNA rasa Indonesia. Balik ke anak baru. Nah, kalau lu sendiri, Bet, baru-baru ini kan ada teman kita juga yang ganti paspor ya, si kakak itu kan. Nah, kalau dari lu sendiri, in the future, adakah lu pikiran lu bakalan mau ganti paspor lu dan menanggalkan kewarganegaraan lu sebagai warga negara Indonesia atau tidak? Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Popi.
Jadi kalau aku sendiri pribadi sih aku untuk sekarang jawabannya kalau ditanya sih aku nggak mau ganti paspor ya. Karena aku tapi seperti bukan berarti yang nggak ganti paspor karena nggak cinta Indonesia gitu kan. Tapi mungkin kalau lebih ke hatiku, aku rasanya aneh gitu loh kalau ganti paspor terus ke Indonesia datang sebagai turis. Satu. Terus kedua kayaknya aku memang lebih nyaman tetap jadi warga negara Indonesia daripada jadi warga negara Belanda. Oke, jawaban yang sangat manis menyentuh hati. Nah, balik lagi ke Kak Tani. Setelah menjadi warga negara Nederland, karena kita bertiga sekarang bermukim di Nederland, pas lu dapet paspor merah, lu buang tuh paspor hijau, apakah lu ada merasa feeling berbeda? Lu tidak lagi merasa punya kepemilikan sebagai warga negara Indonesia dan lu udah nggak pantas lu ngomong lu orang Indonesia lagi? Ada nggak lu feeling kayak gitu? Nggak ada, karena jiwa Indonesia kan dari hati, dari hati kan? Jiwa Indonesia dari hati. Dari hati, bukan dari status. Walaupun oke lah, warga boleh beda, tapi kan Garuda di dadaku, sayang. Oke, Garuda di dadaku. Putih, merah, biru di belakang punggungku. Ya. Cuannya udah euro. Nah, tapi gue pernah ya, gue kasih tahu ada pengalaman dulu berapa tahun lalu gue ke Indo. Karena gue buru-buru mau balik dari Jakarta ke Amsterdam. Terus ketemu petugas yang brengsek banget. Itu petugas nanya gue padahal gue mau keluar loh dari Indonesia ya. Paspor gue dilihat-lihat, di Jakarta di Indonesia ngapain aja? Ya, gue salah jawab. Gue bilang, gue kan orang Indonesia, ya saudara gue kan semuanya pada di sini. Dengan belagunya petugasnya, bolak-balik gue punya paspor, Bapak bukan orang Indonesia. Oh ya sorry, gue bukan orang Indonesia, tapi gue bekas orang Indonesia. Saudara gue pada di sini. Bekas. Jadi gue holiday aja di sini. Terus dia bilang, biasa kan lu kalau misalnya ke Indonesia ada capnya tuh pas masuk. Dia nanya gue, capnya di mana ya? Gue bilang, lah situ kan yang kerja di sini. Masa nanya gue capnya di mana? Padahal gue udah gondok gitu. Kayak ngenyek lu gitu. Iya, padahal gue udah gondok gitu. Hati gue, sabar, jangan sampai gue berantem. Ntar gue nggak bisa pulang gitu ya. Misalnya gue nggak bisa, mungkin gue ditarik ke kantor atau gimana gitu kan. Jadi telat kan gue. Terusnya brengsek banget sih. Biasa kalau lu mau nanya itu lu kalau pas masuk baru nanya ke suatu negara, lu ngapain aja segala macem kan. Ini mau pulang loh. Belagu itu. Berarti sinisme dari warga negara Indonesia terhadap lo yang ganti paspor itu memang lo rasakan ya. Nah, kalau lu sendiri, Bet, memandang orang-orang Indonesia yang udah lama di sini terus ganti paspor, menurut lu tuh gimana tuh? Apa mau amat terus gila ya? Kok bisa-bisanya ya? Menurut lu dijuluki pengkhianat. Gue itu sering dicengin sama temen gue, pengkhianat lu gitu. Nah, kalau lu sendiri memandang orang-orang yang ganti paspor, memandang Kak Tani deh, yang udah lu kenal, duduk bareng. Kalau aku jujur sih, ya? Iya. Ini saya jujur, Bu. Kalau aku memandang orang-orang yang berganti kewarganegaraan Indonesia itu agak sedikit aneh ya. Kalau aku, anehnya itu kenapa sih lo mesti ganti warga negara sementara hak-hak yang lo dapat sebagai warga negara Belanda dengan orang citizen yang masih Indonesia aja itu sama gitu loh, hampir sama gitu. Mungkin perbedaannya itu hanya di gampang untuk travel. Sementara gitu kan? Emangnya lo tiap hari travel? Nah, siapa bilang enggak? Oh, tiap hari? Ya enggak lah, maksudnya traveling dari gitu ruang tamu ke ruang tamu ke dapur. Rumahnya pakai visa, Bo, kalau mau pindah. Terus oke, boleh lanjut, Bet? Nah, itu dia. Jadi kalau menurutku sih kenapa harus ganti warga negara gitu loh. Kalau ternyata hak-hak yang kita dapat pun sebagai warga negara Indonesia, Boutenander itu sama dengan hak-hak orang warga negara Belanda, citizen Belanda gitu. Berarti dengan kata lain masih ada sedikit sinisme dong bagi lo untuk orang-orang itu. Iya, tapi suamiku juga udah pernah tanya, nanti kalau seandainya lu mau nggak ganti paspor gitu kan? Aku yang langsung kayak, aku jawabnya gini loh Bang Tan, enggak lah,
ngapain gitu kan, nggak kayak nggak seneng gitu aku. Terus dia bilang ya nggak apa-apa kalau nggak mau ganti paspor gitu, cuma sedih aja dari antara kita semua nanti, aku dan anak-anak kita nanti pakai paspor Belanda, kamu sendiri yang paspor Indonesia, katanya gitu. Aku bilang ya why not, aku bilang gitu, kenapa enggak, aku bilang. Tapi kalau hatiku sih emang aku lebih ke sedih aja gitu ya, aku jadi warga negara Belanda sementara keluargaku semua itu warga negara Indonesia juga gitu, dan hak-hak yang kita dapatkan pun sama gitu. Jadi untuk apa? Apa yang Ibet bilang itu juga gua rasain. Laki gua tuh nge-push ganti paspor, banyak benefit yang lo terima, tapi benefit itu yang diomongin travel mulu. Sementara travel itu kan nggak setiap hari. Dan kalaupun memang travel harus pakai visa, gue masih punya waktu kok untuk ngurus ya kan. Dan gue juga masih banyak apa sih poin-poin yang bakalan tuh visa di approve, laki gue juga bule ya kan. Tapi kalau seandainya ada peraturannya begini, bagi warga negara Belanda teks yang dipotong 5% dan bagi Buitenlander 40%, wah aku langsung ganti warga negara cus. Balik lagi ke cuan ya. Ya itulah, karena kan harus, kalau menurutku harus ada keuntungan ya. Ibaratnya kalau hanya untuk travel buatku nggak terlalu sih. Sama sih, apa yang gue rasain sama Ibet sama, poin-poin alasan-alasannya juga sama Ibet. Tapi apakah itu karena kami anak baru? Coba anak lama dijawab. Ntar ya, kalau misalnya udah 10 tahun gue nanya lagi ya say. Gitu ya Mam. Dulu jujur gue juga pertama kali pas gue kesini juga gue mikir, aduh enggak deh. Tapi lama-lama dengan berjalannya hidup, gue pikir gue mau bakalan lama di sini dan mau tuanya di sini. Karena kenapa? Di sini walaupun lu tua, lu sendiri sebatang kara, misalnya, lu masih bisa ditempatin di Briaden House. Briaden House itu apa ya? Elderly House, rumah panti jompo. Panti jompo. Oke. Dan kalau di Indonesia, kalau misalnya gue pulang ke Indonesia, ada saudara tapi apa mereka mau ngurusin gue? Gitu kan? Apalagi kan di sono ujung-ujungnya duit. Terus bukan soal duit doang, maksud gue, apa mereka sanggup ngurusin gue kalau gue udah tua? Betul. Ya kan, gue anak ke-7. Mereka otomatis lebih tua dari gue. Yang sudah paling diurus bilang. Iya, malah gue urus kalian. Adik gue yang ngurus dia. Adik gue satu doang harus ngurus 7 orang. Betul. Gue harus ngurus 6 orang. Gak mau ribet. Ya kan, daripada gue pikir hidup gue ntar tua gue nyusahin orang, mendingan gue susah sendiri dengan gue pensiun segala macam. Ya kalau misalnya gue nggak ada orang segala macam, ya di panti jompo aja. The worst case if happen gitu loh. Oke. Ya kan. Tapi balik lagi ya. Tapi kan misalnya ada orang yang di sini lama tapi tuanya mau di Indonesia, kalau gitu jangan ganti. Oh iya. Dan satu lagi Kak, aku punya kolega kerja, dia juga sudah 25 tahunan lebih ya di sini. Kita kemarin cerita-cerita dia bilang gini, Ibet, kamu jangan ganti warga negara deh Bet. Dia bilang gitu. Loh kenapa Kak? Aku bilang gitu. Ntar kamu nyesel lo kayak aku, kata dia gitu. Loh kenapa nyesel? Aku bilang gitu. Aduh beneran, aku kalau seandainya bisa ganti warga negara Indonesia, aku balik ganti lagi warga gitu. negara Indonesia. Karena dia ada rencana mau ke Indonesia. Iya. Pengen tuanya di Indonesia. Iya, karena ternyata setelah dia mungkin lebih lama tinggal di sini, mungkin dia lebih ngerasa ya, kalau Bang Tani kan berbeda ya, berbeda-beda berarti pendapat. Kalau dia itu lebih ke masa tuanya pengen di Indonesia. Kalau gue masa tuanya nggak kepingin di Indonesia, makanya gue ganti. Tapi kalau misalnya tadi gue bilang, kalau lu mau masa tuanya Indonesia, jangan ganti. Jadi pokok yang paling penting yang harus dipikirkan, follow your heart. Follow your heart, and apa planning lu di masa tua lu nanti? Apakah lu mau stay di sini? Apakah lu mau stay di Indonesia? Karena kalau memang lu stay di sini di Eropa ya, khususnya di Belanda, memang untuk penanganan untuk jompo di sini sangat bagus dari segi tempat tinggal, perawatan kesehatan itu benar-benar bagus. Nah, tapi lu nyaman gak sih kalau travel nih ya kan, travel ke Indonesia? Lu harus beli itu tuh visa. Sekarang nggak beli visa, dulu sekarang deh. bebas visa. Dulu Iya. Nyaman, ya nyaman aja. Gue tinggal gue bayar doang. Oke, jadi nggak masalah lah ya buat gue ya.
nggak masalah. Oke. Cuma bayar doang, udah nyampe Indonesia, bayar masuk Indonesia udah huru hara di situ sama temen. Oke, dan untuk pertanyaan untuk kalian berdua nih, seberapa besar sih lu cinta negara lu di dalam sini NKRI harga mati, dan apa pandangan-pandangan lu untuk Indonesia kedepannya, agar harapan lah untuk menjadi seperti apa? Dimulai dari bekas WNI. Tapi Bang Tani kan itu bukan negaranya lagi tuh Indonesia. Dia nih, kalau politik Indonesia masih suka ikut komen loh. Gue komen panas-panasin aja. Gimana? Masih ada nggak rasa lu buat NKRI yang sebenarnya harapan gue buat Indonesia itu supaya kayaknya kelak one day Indonesia itu tidak overdosis sama agama. Kalau nggak overdosis dengan agama pasti semuanya bakal aman aja. Oke. Karena agama itu tiap orang beda-beda kan. Indonesia lima agama kan. Jadi lu kalau misalnya lu mau berantem soal agama dengan yang Muslim segala macam, nggak bakalan selesai 7 hari 7 malam. Jadi lu kalau misalnya lu bisa menghormati sesama yang lain aja, itu aja sebenarnya sih udah sebenarnya simple. Iya. Sebenarnya simple loh. Lu nggak nyusahin agama orang juga nggak ngurusin agama lu, dan nggak overdosis sama agama dikit-dikit. Nauzubillah lah, dapat hidayah lah, ini ono lah, yang nggak setuju dengan agama lu berarti lu musuhin. Kalau itu dihilangin aja, simple sebenarnya. Cuma emang susah. Simple tapi susah. Kalau itu bisa dihilangin aja, agama itu Indonesia itu bakal maju. Kayak zaman dulu, film Susana, Inneke Koesherawati, gitu yang semi itu boleh ditayang di bioskop. Dan sekarang coba cuma dikit aja istilahnya langsung di-cut. Atau film-film sekarang nggak kayak gituan yang panas-panas gitu. Dari situ aja gue bisa lihat Indonesia itu makin terbelakang sebenarnya. Oke, jadi ini. Tapi dengan alasan moral, alasan moral. Jadi ini suara hati sang ex-WNI. Ada juga tuh yang kemarin yang baru-baru tuh yang mau jadi gubernur jualan agama berhasil. Tahu gubernur siapa? Gue nggak bisa sebutin. Gue nggak ngikutin soalnya. Nah, lu sendiri Bet, seberapa besar, seberapa berapi-apinya kecintaan lu terhadap Indonesia? Bahkan kaki lu menginjak tanah Belanda saat ini. Kecintaanku dengan Indonesia aku tunjukkan dengan cara aku tidak akan berganti paspor. Itu bentuk kecintaan. Never say never. Kita kok nanya lagi 10 tahun ya saya. Iya. For now ya. Lu kalau ngomong for now, tapi beda. 90% aku nggak mau ganti paspor Bang. 90% aku nggak mau ganti paspor. Entah kenapa gitu. Tapi kayak dalam hatiku, aku mencintai Indonesia itu sangat luar biasa. Karena keluargaku, kehidupanku, kenanganku itu ya. At least memang kalau kita tinggal di sini mungkin akan lebih banyak juga kenangan di sini kan. Mungkin kalau kita umurnya panjang ya kan, atau half-half lah kenangannya juga kan. Tapi memang ya itulah bentuk kecintaanku pada Indonesia adalah aku tidak akan berganti paspor. Mari berdoa untuk berbelas-belas tahun kemudian akan tetap sama komitmen ini ya teman-teman. Tapi sebenarnya agak beda sih karena gue Chinese kan. Jadi sebenarnya orang Cina di Indonesia itu karena mereka minoritas ya. Kadang-kadang sama yang bukan Chinese saja. Balik lu ke negara Cina, balik lu ke Cina dari zaman dibully dulu. Dibully dari zaman dulu itu begitu. Jadi kadang-kadang lu kalau misalnya nanya, mungkin karena gue orang Chinese Indonesia yang lama di Belanda, jadi gue cinta Indonesia. Dulu gue nggak berasa gue belongs to Indonesia loh. Dan mungkin sampai sekarang ada generasi yang kayak gue itu juga, mereka they don't feel like dia belongs to Indonesia karena orang-orang lain yang non Chinese itu balik ke negara lu, Cina lu, gini itu. Mereka jadi nggak homey gitu kan. Indonesia itu masih negara kotak-kotak ya. Masih kotak-kotak. Jadi feel don't belongs to Indonesia itu berarti lu dapat karena dari orang-orang di sekitar. Iya. Tapi lu sendiri merasa gue ini Indonesia, gue cinta sama Indonesia. Gue sekarang iya karena gue jauh dari Indonesia makanya gue berasa gue cinta Indonesia. Tapi dulu gue biasa aja gitu.
sekarang rindu gitu. Iya, karena sekarang gue karena di luar, jadi gue berasa gue orang Indonesia. Gue nggak bisa gue ngomong gue itu dari Cina, nggak bisa. Ngerti nggak? Gue itu orang Indonesia. Iya. Keturunan Indonesia gitu loh. Jadi kalau dulu gue nggak bisa ngomong gitu. Jadi ya, gue harap juga ya. Dulu ada ini kayak misalnya, kalau sekarang zamannya Soeharto ya, orang Cina itu ada surat warga keterangan negara. Tionghoa. Kayak bokap nyokap gue itu ada surat ekstra namanya surat warga negara, surat bukti warga negara. Dari Cina mereka jadi apa? Terus ada surat ganti nama dari Chinese ke Indonesia. Itu ada loh. Jadi itu apa sih, sedikit curhat ya, suara hati dari warga negara keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia, yang sebenarnya itu bisa dibilang memang orang Indonesia juga, cuman Ya memang orang Indonesia. keturunan. Cuman di era-era yang terdahulu memang itu minoritas dan selalu menjadi orang-orang atau komunitas atau grup yang sangat disalahkan untuk segala sesuatu. Kenapa? Karena mungkin mereka lebih sukses, mereka lebih mau bekerja keras, jadi kehidupan ekonominya naik. Jadi ya iri lah gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa sih prosedur cara untuk ganti paspor dari paspor hijau ke paspor merah? Dulu ya, kalau misalnya lu kan sebagai newcomer, kalau misalnya mau ke newcomer dari Indonesia ke Belanda kan berarti harus ngikut yang namanya, sekarang kayaknya lu juga ada kan sekolah bahasa Belanda. Iya. Itu salah satu syaratnya sampai sekarang juga. Kalau dulu gue namanya sekolahnya di ROC namanya. Sekarang gue nggak tahu deh. Sekarang pasti beda. Ini A2 ya. Harus A2 lulus ya? harus lulus eksamen ibur kering A2. 6 ujian. Kalau dulu namanya NT2. Ya, Zamannya gue. Sama sih sebenarnya, cuma ganti nama doang. Kalau sekarang kayaknya hampir sama. Kalau dulu gue, kalau sekolah itu, kalau lulus pas ujian NT2-nya itu lulus semua subjeknya, itu pas apply Belanda, itu nggak usah dites lagi, nggak usah ujian lagi. Oke. Jadi bisa langsung lolos ya kan? Tapi kalau misalnya orangnya nggak terlalu pintar atau gimana, nggak lulus, misalnya dari 4 subjek 1 atau 2 nggak lulus, pas apply paspor mereka harus ujian lagi 2 itu. Oke, jadi harus ngulang lagi. Harus ngulang ujian, bukan ngulang sekolah, harus ujian lagi. Ujian lagi materi yang nggak lulus itu. Yang nggak lulus itu. Oke. Berarti hampir sama dong. Sama, sebenarnya sama. Ujian kan? Jadi kalau lulus nggak ujian. Kalau lulus nggak ujian, kalau nggak lulus ujian. Terus syarat selanjutnya? Itu aja sih. Apakah lu harus sudah punya pekerjaan? Oh enggak, itu enggak pengaruh. Nah, kalau lu menikah, lu udah lulus ujian, lu udah punya pekerjaan, bahasa Belanda lu castis, terus lu cerai sama laki lu, itu gimana tuh statusnya, masih boleh nggak tuh ganti paspor? Setahu gue ya, kalau misalnya lu cerai, kayak gue dulu ada beberapa kasus juga, gue liat temen gue. Lu kalau misalnya cerai dulu, kayaknya sekarang juga sama deh. Dulu kalau misalnya ganti, lu tinggal di Belanda 3 tahun, lu udah boleh ganti paspor. Oke, jadi itu bisa dihitung independen ya? Independen. Dari sponsor? Dari sponsor. Kalau lu cerai, misalnya tahun kedua atau tahun keempat lu cerai, terus lu kalau bisa support, lu punya ekonomi sendiri, independen sendiri, berdikari lah ya, 5 tahun ya? 5 tahun ganti paspor. Oke, so begitu ya lika-liku perasaannya. Ada yang nggak suka, ada yang nggak bakalan ganti paspor, ada yang udah ganti paspor. Follow your heart. Make a plan bersama pasangan lu atau lu sekarang lu sendiri. Nanti lu mau menghabiskan masa tua di mana? Lu harus mempertimbangkan secara logis juga seberapa besar kemampuan lu dari segi materi, seberapa besar kemampuan lu dari segi mental ya kan, untuk tinggal di sini atau untuk tinggal di sana, jauh dari keluarga, jauh dari saudara-saudara. Sebenarnya ada satu ini, kalau ada satu tip, kalau misalnya lu dapat
pasangan di negara mana aja, sebenarnya di negara mana aja lu pindah ke negara itu, berarti kan lu hidupnya dari nol dong. Iya, ya kan? pasti. Temen kagak ada, mungkin ada temen atau mungkin kadang nggak ada temen, bahasanya kagak bisa. Misalnya kalau lu pindah ke negara yang non English gitu ya, English speaking gitu kan, bahasanya lu nggak ngerti, teman kagak ada, hidup mulai dari nol. Mungkin lu tadinya punya pekerjaan bagus di Indonesia, berarti kan lu pindah because of love. Iya, betul. Iya kan? Love reason ya? Itu berarti lu sebenarnya satu aja sih. Lu gimana pun caranya lu harus jangan jangan dependent sama pasangan lu. Ya, jadi lu harus kerja. Jadi lu harus juga bisa support diri lu, karena one day lu nggak tahu rumah tangga itu kayak apa. Betul. Jadi persiapkan diri. Bang Tani udah berapa lama pindah paspor? 16 tahun. Udah 16 tahun ya. Oh. 16. Di sini 17 berapa tahun? 19. Oh, berarti 2 tahun di sini langsung ganti paspor. 3 tahun. Oh, cepet ya guys. Jadi mutusnya cepat, gue nggak mikir. Ya. Jadi itulah ya guys, cerita sharing dari teman-teman yang kita semua sama-sama tinggal di sini, tapi sudah ada yang ganti paspor, walaupun hati tetap cinta Indonesia. Sebenarnya kita itu semuanya pengalamannya sama. Ya kan, newcomer, lu nggak ada temen ya tadi gue bilang, pasti lu orang juga kan nyari temen. Cuma di waktu yang berbeda. Iya, bahasa Belandanya belum bisa, segala macem. Coming for love kan, we came here for love kan. Jadi otomatis kan lu build up, lu punya hidup kan proses gitu ya, proses setahun 2 tahun bergaul segala macem. Ya, kayak gini aja lama-lama lu orang nggak jadi kenal, kan jadi temen kan. Iya. So, gua rasa udah jelas dan semoga bermanfaat, semoga bisa dinikmati, bisa buat mikir-mikir lagi nih. Info-info manja yang lagi galau, gue ganti paspor nggak ya? Apa yang udah ganti paspor mau balik lagi? Udah balik lagi, ntar pengen balik lagi, itu namanya kebangetan. Dipikir dulu ya. So, terima kasih buat kakakku yang baik hati, buat adikku yang baik hati, sarangeo. Sending love buat kalian. Untuk aku, tolong di subscribe, ditonton, di like, di komen. Entah kalian mau ngapain aja ya kan di YouTube channel aku. Tunggu video-video aku selanjutnya dengan cerita-cerita, info-info menarik. Bahkan kadang nanti aku mau bikin video yang gak ada faedahnya sama sekali. Kalau mau nonton aja. Video receh-receh. Nanti aku bakalan upload video itu setiap hari Sabtu untuk menemani kalian para Jonas, jomblo ngenes dan jomblo naas. Oke? Dah. Bye. Sarangyo.